Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Nah, kali ini saya akan membahas tentang raja baru untuk smartphone kelas entry level, yaitu Redmi 9A. Oke, di sini ada Redmi 9A. Nah, bagaimana sih spesifikasi Redmi 9A ini? Tentu mengejutkan. Bagi Anda yang belum tahu Redmi 9A, Redmi 9A ini merupakan Redmi seri keluaran paling terbaru dari pabrikan Xiaomi ya. Jadi ini paling terbaru. Nah, sebelum video saya lanjut, saya kembali mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan berkembang lagi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian putar dulu intronya. Check it out. Tentunya Redmi 9A ini merupakan Redmi seri pengeluaran terbaru. Tak mengherankan, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni hanya sekitar 1399 untuk yang versi RAM internal 332. Kemudian untuk versi internal 232 yaitu 1299 ya. Selain mengandalkan tampilan yang memikat, jika kita berbicara tentang smartphone entry level, Redmi 9A juga membawa serta kapasitas baterai 5000 mAh lengkap dengan bentang layar 6,53 inci dengan HD dan prosesor MediaTek G25. Prosesor ini lebih dari mampu untuk mengatasi berbagai kebutuhan dari para pengguna entry level, mengakses sosial media, berbalas pesan di WhatsApp, dan bermain game. Tak hanya itu, Helio G25 juga terbukti memberikan efisiensi daya yang lebih tinggi. Setidaknya itu yang kami rasakan ketika menggunakan Sejana untuk bermain game. Nah, jadi Redmi 9A ini lumayan lah jika kita bandingkan ya. Untuk dari kelas entry level saja kita bisa memiliki spesifikasi yang cukup menarik seperti ini ya. Untuk desain dari Redmi 9A ini sendiri sudah cukup menarik ya. Di sini memiliki bodi polikarbon ya. Ini seperti kasar-kasar ini yang terasa di tangan ya. Dengan layar IPS dan beberapa port penting, meskipun bukan model cas tipe C ya, Type C yang kita dapatkan dari Redmi 9A ini. Terlepas dari bandrol harga yang di bawahnya, toh penerus Redmi 8A ini tetap memikat. Bukan saja tak berkesan rapuh, ini juga tak terasa murah ya. Terlihat ngejreng gitu loh, terlihat ngejreng dengan tampilan bodi yang seperti ini. Redmi 9A terlihat gagah. Kembali ke urusan desain, Xiaomi di sini memberikan Redmi 9A melenggang dari desain layar memanjang beraspek rasio 20:9. Bedanya tak seperti smartphone kebanyakan dengan rasio tersebut, bezel Redmi 9A masih terlihat lapang, terutama di bagian bawah. Jadi di sini masih terlihat lapang jika kita hidupkan. Nah, di sini terlihat lapang sekali. Lewat Redmi 9A ini, apalagi dengan desain memanjang, juga memungkinkan pengguna mendapat pengalaman menggunakan smartphone berlayar luas namun dengan ukuran yang pas di tangan. Jadi cukup kompak ya, pengguna dapat merasakan layar yang luas tapi tetap kompak di tangan ya. Xiaomi meletakkan tombol power dan tombol volume di atas sisi kanan bodi, sementara membiarkan sisi kiri diisi oleh slot SIM card dengan kartu memori, port USB bertengger di bagian bawah, diapit tombol reset dan speaker, serta berseberangan dengan audio jack 3.5 di bagian atas bawah. Sementara di bagian belakang kita akan menemukan tak hanya sebuah kamera di sisi kiri atas, tetapi juga lampu flash di bawahnya. Konfigurasi ini lantas ditambahkan dengan aksen memanjang di bawah yang diakhiri dengan logo Redmi di bagian ujung, melengkapi tekstur agak kasar yang memanjang ya. Permukaan yang membuat smartphone ini bukan saja terlihat tak biasa, tetapi bebas dengan sidik jari. Jadi di sini sudah didesain dengan model flat yang kedov-dovan ini ya finishingnya, jadi tidak menipak sidik jari di sini. Nah, oke. Kalau saya lihat-lihat untuk desain yang seperti ini memanjang ini biasanya dipakai oleh yang pertama itu terobosan pertama ada Realme C11 ya.
Jika ingin melihat desain dari Redmi C11, saya memiliki videonya, cek aja di profil saya. Nah, urusan performa, Redmi 9A ini mengandalkan chipset teranyar ya, terbaru dari MediaTek yang konon memang difokuskan pada gaming. Dia adalah Helio G35 yang dibangun berdasarkan proses fabrikasi 12 nm dikombinasi dengan GPU Power VR 8320 dengan RAM ya. RAM ada dua varian, yang pertama itu 232, yang kedua itu 332, membuat Redmi 9A ini menjadi teman yang menyenangkan dalam berbagai hal ya. Sekali lagi, gaming termasuk salah satunya. Apalagi Helio G25 ini juga didukung oleh teknologi Hyper Engine, fitur yang diklaim dapat membuat umur baterai perangkat lebih hemat bahkan saat bermain game dengan waktu jangka lama. Sebagai sistem operasi, Redmi 9A ini melenggang dengan Android 10 yang dilapisi oleh user interface MIUI 12 ya. Dengan Face Unlock hadir sebagai pengganti sensor sidik jari untuk fitur keamanannya. Untuk baterainya sudah jelas di sini tertera Redmi 9A memiliki baterai kapasitas 5000 mAh, yaitu lebih dari cukup untuk mengetahui beberapa hal tangguh di Redmi 9A ini melalui hari yang menunaikan tugas demi tugas dalam pengujian. Kami memberdayakan untuk melakukan banyak hal termasuk mendengarkan musik, browsing internet, bermain game. Hasilnya wow, begitu mencengangkan gitu loh. Kami menentukan bahwa posisi baterai hanya turun setengah saat bermain PUBG, dari posisi baterai 100% menjadi 52% setelah pemakaian lebih dari 3,5 jam, yaitu hampir 4 jam. Itu cuma memakan setengah dari baterai, tidak terhitung panas, juga tidak ada kendala saat memainkannya. Redmi 9A ini cukup worth untuk bermain game PUBG. Jadi untuk kelas entry level ini mewakili kebutuhan para gamers ya. MediaTek Helio G25 yang ditanamkan di Redmi 9A ini adalah salah satu chipset yang difokuskan untuk gaming, katanya seperti itu. Untuk melihat performa gaming dari Redmi 9A ini sendiri, kami mengujinya dengan memainkan PUBG Mobile. Yang didapat adalah grafik smooth pada frame rate medium. Jadi cukup frame rate medium, masih bisa diubah hingga graphic balance ya, dan frame match medium, tapi tidak lebih dari itu. Meskipun secara pengaturan grafik belum bisa maksimal, namun pengalaman gaming yang disajikan tetap lancar dan menyenangkan. Hal ini tidak terlalu panas untuk para gamer, itu lumayan ya. Untuk sektor baterainya cukup memumpuni meskipun grafiknya cuma di balance ya. Jadi di situ menurut saya untuk kelas entry level HP ini sudah memumpuni untuk gaming. Akan tetapi jangan berharap pada sektor gaming yang untuk berlebihan ya. Jadi untuk grafik yang lebih dari itu. Beranjak dari sektor kamera, meskipun bukan tergolong spektakuler, tapi hasil jepretan kamera utama dengan kamera 13 megapiksel Redmi 9A ini tidak mengecewakan. Secara kualitas HP harga entry level ini kami melihatnya sudah cukup bagus. Di bawah pencahayaan alami, Anda bisa menghasilkan foto yang lebih jernih dengan tajam, dengan jangkauan dinamis yang layak, warna yang tidak tampak berlebihan. Jika Anda mengambil gambar di bawah cahaya rendah atau malam hari, meski tidak berakhir buruk, kami juga tidak bisa mengatakan bagus. Mungkin sekedar lumayan saja untuk mode malamnya. Bagaimana dengan kamera depan resolusi 15 megapiksel yang ditanamkan di Redmi 9A ini? Fitur AI Beautification ini juga sangat berguna untuk menggunakan sentuhan pas pada hasil foto selfie. Jadi lumayan lah untuk kita berselfie ya, bersuah foto. Nah, bagaimana men? Apakah Anda yakin untuk membeli Redmi 9A ini untuk dipakai sehari-hari? Kesimpulannya, untuk sebuah smartphone yang dibanderol dengan harga 1 jutaan saja, apa yang ditawarkan Redmi 9A ini boleh jadi adalah berkah tersendiri ya, khususnya bagi para pengguna yang mendambakan smartphone murah namun jauh dari terkesan murahan. Jika Anda tipe yang mementingkan kebutuhan ketimbang gengsi, melihat hasil pengujian dari kelengkapan fiturnya ya, tentu sebagai pembanding kita dapat membandingkan ponsel pada kelasnya ya, kelas-kelas entry level. Hasilnya Redmi 9A ini memang cukup pantas menyandang predikat the king of entry level.
Oke, cukup sekian review dari The King of Entry Level kali ini. Saya mengingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sayonara.